Shalom, selamat hari Minggu. Dalam ibadah pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan penyertaan yang senantiasa dapat kita rasakan dan dapat kita nikmati sepanjang hidup ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak saudara-saudari sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memaknai kehidupan kami ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan benar-benar dapat tumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan membaca dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Namun saya akan membacakannya ayat 1 dan ayat 9 serta ayat 10 saja. Jemaat dapat membaca secara keseluruhan dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita pada hari ini adalah murid Kristus yang taat dan setia. Ketika kita mau menjalani kehidupan sebagai orang yang taat dan setia, tentu membutuhkan proses yang tidak pendek, tetapi membutuhkan proses dalam sepanjang hidup kita. Sampai pada akhirnya kita dinyatakan sebagai orang yang setia. Pernahkah kita mendengar lagu atau mungkin membaca isi daripada bagian lagu Umar Bakri yang dinyanyikan dan dirilis oleh Iwan Fals? Ada satu ungkapan yang menggelitik. Di sana dikatakan, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru, jujur berbakti, memang makan hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kata-kata ini ada yang menyentuh, di mana dikatakan bahwa jadi guru, jujur berbakti, memang makan hati. Mengapa Iwan Fals menyanyikan, merilis lagu yang demikian? Pasti sebagai seorang guru punya pengalaman, punya liku-liku. Perjuangannya juga tidak gampang untuk bisa sampai ke tempat dia mengajar. Belum lagi masalah gaji. Apakah gajinya bisa memenuhi syarat atau tidak? Oleh sebab itu lagu ini memberitahukan kepada kita bahwa sebagai seorang guru, sekalipun mungkin gajinya juga pas-pasan, tetapi dia melakukannya dengan jujur dan berbakti. Namun dibilang makan hati. Itu karena ada hal-hal yang menjadi resiko sebagai seorang guru. Ketika dia menjadi seorang guru yang baik, pasti dia akan dipuji-puji. Tetapi ketika dia menjadi guru yang sedikit salah saja, pasti dia akan mendapatkan maki-makian. Firman Tuhan kali ini, kita tadi juga sudah membaca pada ayat yang pertama, Yakobus mengatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Mengapa Yakobus
menuliskan hal ini? Ada latar belakang yang mengakibatkan Yakobus menasehati jemaat pada waktu itu, di mana pada saat itu ada kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya, antara yang pintar dan yang bodoh, antara yang bisa membaca dan yang tidak membaca. Ada banyak orang yang tidak bisa baca tulis pada waktu itu, dan menjadi seorang pengajar mempunyai status sosial yang tinggi, mempunyai kedudukan yang mapan, yang terhormat pada waktu itu, sehingga banyak orang menginginkan untuk menjadi seorang guru. Nah, apakah ketika Rasul Paulus mengatakan janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, itu berarti menjadi guru itu hal yang tidak baik, hal yang dilarang oleh firman Tuhan, oleh Tuhan pada waktu itu? Tentu saja tidak demikian. Tetapi menjadi guru itu memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Karena dikatakan bahwa sebagai guru dikatakan akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Seorang guru akan tahu banyak terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada para murid. Dan guru akan mendapatkan penghakiman yang lebih berat dikatakan demikian. Tentu ini yang melatar belakangi mengapa Rasul Yakobus menasehati akan hal ini. Ada 4 kata yang menarik ketika kita membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan ada lidah. Ada kata yang menunjukkan tentang api. Kata yang ketiga yang menarik adalah tali kekang. Dan kata yang keempat yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menarik adalah kemudi. 4 kata ini dapat kita telusuri, dapat kita lihat, karena di sini juga dijelaskan dengan begitu apiknya oleh penulis. Bagaimana lidah itu dapat mengeluarkan sesuatu yang punya akibat atau efek yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Demikian juga dengan api yang kecil, tetapi juga bisa punya dampak yang besar dalam kehidupan umat manusia. Ketika kita melihat ada gambar-gambar atau mungkin kartun orang yang ditutup mulutnya, lalu dikatakan lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang ini menggambarkan satu kiasan bahwa orang bisa berbuat secara pelin-pelan, tidak punya prinsip, atau berpindah-pindah haluan, tidak bisa dipercaya, atau dia lebih banyak sebagai pembohong daripada seorang yang membawa kebenaran. Lidah tak bertulang artinya pagi mungkin dia mengatakan A, sore bisa berubah mengatakan B, tidak bisa dipegang. Dan dikatakan di sana bahwa lidah itu juga dikatakan sebagai sesuatu yang buas. Dikatakan bahwa binatang-binatang yang buas dapat dijinakkan. Tetapi siapakah yang dapat menjinakkan lidah manusia? Ini luar biasa. Saya juga tidak bisa membungkam orang yang mungkin akan menggosip, yang akan berkata-kata hal yang tidak baik. Tidak bisa membungkam, karena hanya orang tersebut yang dapat menguasai dirinya, menguasai lidahnya, sampai akhirnya dapat mengeluarkan sesuatu yang berdampak baik dalam kehidupannya sendiri maupun juga kehidupan orang lain. Dikatakan di sana bahwa lidah itu tidak bertulang, sebaiknya memakai tali kekang. Seperti diumpamakan seperti seekor kuda. Ketika dia memakai tali kekang, maka dia juga tidak bisa bebas untuk berjalan, untuk melangkah, tetapi dia akan ada yang mengendalikan. Nah, itu sebabnya manusia digambarkan demikian. Kalau lidahnya ada kekangnya, ada tali kekangnya, bukan berarti kita disamakan dengan kuda, tidak. Tetapi tali kekang di sini memberikan gambaran bagaimana seseorang bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, sampai akhirnya lidah yang kecil itu punya dampak yang baik, yang bermanfaat, yang memberkati banyak orang dan juga dirinya sendiri. Maka di akhir
Ayat-ayat ini juga mengatakan bahwa dari mulut yang satu bisa keluar kutuk, bisa keluar berkat. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan mengeluarkan berkat atau kutukan? Nah, itu tergantung pada kekang yang kita gunakan. Apakah kita mampu mengekang lidah kita sehingga ketika akan mengeluarkan sesuatu kata yang justru bisa menyakiti orang lain, kita bisa mengendalikannya. Dan pada akhirnya yang kita keluarkan adalah berkat. Kata-kata yang dapat menenangkan, menyejukkan, menyukakan orang-orang yang menjadi partner bicara kita. Bahkan juga dikatakan di sana bahwa mulut itu untuk memuji Tuhan, tetapi pada saat yang sama bisa untuk mengutuk sesamanya yang adalah ciptaan Tuhan. Kali ini, saat ini kita mendengar firman Tuhan, pasti mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk bersorak-sorai, untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tetapi bagaimana setelah kita selesai beribadah? Bagaimana setelah kita selesai mendengarkan firman Tuhan? Lalu kita ketemu dengan seseorang yang notabene kita tidak suka, yang notabene orang itu telah melukai hati kita. Dapatkah kita mengendalikan diri? Tetap mendoakan, tetap memberikan kata-kata yang menyemangati untuk diri kita dan juga orang lain. Dan disitulah tali kekang itu dapat berfungsi. Disitulah pengendalian kita teruji. Jemaat yang diberkati Tuhan, dampak dari api yang digambarkan oleh penulis di sini juga demikian. Lidah itu juga digambarkan seperti api yang kecil. Kita tahu beberapa hari terakhir ini, minggu ini, terjadi kebakaran di Lapas Tangerang. Hanya karena terjadi konsleting listrik, pada akhirnya 40 lebih nyawa harus meregang dan mengakhiri hidupnya. Berakhir dalam kebakaran, dalam peristiwa tersebut. Yang semula api itu kecil, tetapi mengakibatkan berdampak pada duka yang mendalam, pada kesedihan dan juga pada kerugian yang besar. Nah, api yang kecil ini ketika tidak sanggup dikendalikan, akan lebih besar lagi korban-korban yang berjatuhan. Demikian juga lidah ketika tidak dikendalikan dengan baik. Penulis juga menggambarkan bahwa untuk mengemudikan sebuah kapal yang besar ada kemudi yang kecil. Tetapi di balik kemudi yang kecil itu ada seorang nahkoda yang akan membawanya, yang akan membawa kapal besar itu mengarungi lautan sampai ke tempat tujuan, bahkan tidak sendirian, tetapi ada penumpang yang banyak di sana. Jemaat yang diberkati Tuhan, hidup kita ini juga bagaikan kapal yang akan berlayar menuju kepada akhir hidup. Apakah kita akan mengakhirinya dengan baik atau tidak? Apakah kita akan mengakhirinya dengan setia atau tidak? Tergantung kepada tali kekang yang kita pakai. Apakah kita menggunakan tali kekang itu dari Tuhan, atau menggunakan tali kekang itu menurut kekuatan dan kemampuan kita sendiri, sehingga kita merasa tidak membutuhkan Tuhan, kita sudah merasa mampu dan bisa sendiri. Di situ iman kita, hidup kita sebagai murid Kristus akan diuji. Apakah kita bisa menyelesaikan hidup kita itu dengan baik, ataukah kita hanya bisa mampu mengawali dengan baik, tetapi tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Artinya, kita tidak bisa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhirnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pengendalian diri itu cukup dan harus kita miliki. Dan kita juga harus memiliki keahlian dalam mengemudikan hidup ini, sehingga kita dapat mengakhirinya dengan baik. Lalu apa yang akan dihasilkan ketika kita mampu mengendalikan diri, ketika kita mampu dan punya keahlian dalam mengemudi bahtera hidup ini, ketika kita mampu dan menggunakan kekang untuk lidah kita yang kecil itu? Ayat 9 dan ayat 10 disampaikan kepada kita.
Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-9 ini menjadi pilihan buat kita. Ketika kita memakai kekang yang dari Tuhan, ketika kita menjadi pengemudi yang punya keahlian, yang terlatih dari Tuhan, maka kita tentu tidak akan mengeluarkan kutuk, tetapi berkat yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Ayat yang ke-10 juga memberitahukan kepada kita, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Artinya bahwa dari mulut itu cukuplah dari berkat, jangan sampai keluar kutuk. Dan ayat yang 9, jangan keluar untuk mengutuki sesama manusia, tetapi cukuplah untuk memuji Tuhan. Dalam segenap arena kehidupan kita, melalui pekerjaan, melalui pendidikan, melalui aktivitas dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok yang kita ikuti, disitulah bagaimana kita tetap memuliakan Tuhan. Tidak harus dengan pujian rohani, tetapi dengan kehidupan kita, dengan tutur kata kita, dengan aktivitas kita. Di situ kita membawa nama Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan yang dapat memberikan berkat bagi orang lain. Lalu dari mana kita peroleh sarana untuk mengekang lidah? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkannya kalau kita tidak datang kepada Dia? Karena hanya Tuhanlah yang menjadi guru sejati dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dapat menjadi sarana untuk menolong kita, orang itu disampaikan, diutus oleh Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, sesungguhnya diri kita sendiri, hidup kita sendiri harus menjadi guru untuk dirinya sendiri. Sehingga kita juga bertanggung jawab untuk hidup kita. Kita sudah tahu sekarang tentang kebenaran. Dan kalau kita tidak bisa mengajari diri kita sendiri dengan mengekang, dengan mengemudi hidup ini dengan baik, maka disitulah kita akan mendapatkan penghukuman. Kita akan dihakimi lebih besar lagi, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang pertama. Bukan hanya kita harus keluar sebagai guru bagi orang lain, sehingga nanti kita dikatakan untuk menggurui, sok pintar dan lain sebagainya, tidak. Tetapi setiap kita sesungguhnya adalah guru bagi dirinya sendiri. Dan kalau kita sudah menjadi guru bagi diri kita sendiri, kepada siapa kita berguru? Tidak lain adalah hanya kepada Tuhan. Dan hanya melalui firman Tuhan, melalui intensitas hubungan kita dengan Tuhan, disitulah kita bisa berguru dengan tepat dan benar. Lalu bagaimana kita bisa menjadi jurumudi yang baik untuk mengarahkan kapal kehidupan kita? Tentu kita harus menjadi murid Tuhan. Dan ketika kita menjadi murid Tuhan, kita harus mau belajar, mau berlatih, dan kita juga mau mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita sekolah, atau ketika kita pernah melihat anak-anak yang di sekolah itu sedang dilatih untuk menanam, untuk membuat sesuatu misalnya, mereka tidak hanya menerima secara teori, tetapi guru juga akan membawa mereka dalam sebuah praktek. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan dari Senin sampai hari Minggu, disitulah praktek kita lakukan, sekaligus kita berlatih menjadi murid yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kuncinya adalah untuk menjadi sukses, untuk mengakhiri hidup ini dengan baik, untuk dapat menjadi orang yang atau murid yang taat dan setia. Kuncinya adalah intim dengan Tuhan, dan kita menjalankannya itu dengan taat dan setia dalam setiap arena kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami bagaikan sebuah kapal
yang berlayar di bumi yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dan hidup kami, diri kami adalah pengemudi. Biarlah kami boleh belajar dan berlatih dari Tuhan sebagai guru yang agung, supaya kami dapat mengemudikan kapal kehidupan ini dan terarah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Biarlah kami juga memiliki kekang untuk mengendalikannya, menjadi bagian daripada keahlian sebagai seorang pengemudi. Dan biarlah kami pakai itu untuk membawa, untuk berlayar sampai akhirnya kami berada di tempat tujuan dan dinyatakan sebagai seorang murid, sebagai seorang pribadi yang taat dan setia kepada Sang Guru Agung, yaitu Kristus sendiri. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam meja perjamuan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena meja perjamuan telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan menghadap bersama-sama. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam meja perjamuan ini. Sekalipun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ada di rumah, ambillah sikap untuk datang di hadirat Tuhan. Bangkitlah dari tempat duduk, berdirilah. Kita akan menghadap meja perjamuan yang sudah Tuhan sediakan. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia, dan berniat akan menurut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini sampai pada jalannya yang suci, marilah dengan iman. Terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita saat teduh sejenak, berdoa di dalam hati, memohon pertolongan dan memohon pengampunan Tuhan. Jika ada hal-hal yang masih mengganjal di dalam hati, sampaikan kepada Allahmu, Allah kita, agar Dia boleh mengaruniakan anugerah-Nya, damai sejahtera di dalam hati kita. Dan ketika kita masuk dalam meja perjamuan, sungguh kita dapat merasakan hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita dapat merasakan jamahan Tuhan. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Berdoalah dalam hati. Mintalah anugerah Tuhan. Mintalah pengasihan-Nya. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian pada saat ini. Dia mengingatkan kepada kita, jikalau barang seorang bertobat, berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dan Ialah yang menjadi kurban pendamaian, bukan karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, ketika kita datang dengan kesungguhan hati, memohon pengampunan kepada Dia, Dialah yang akan mendamaikan kita. Dan kita akan menikmati damai yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan
atas anugerahnya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali ini sudah membuat korban yang penuh, sempurna, dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kemuliaannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya dengan pertolongan Dia, yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya, serta diberikannya kepada murid-muridnya, sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku." Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku." Jemaat yang ada di rumah yang akan ikut ambil bagian untuk perjamuan kudus ini, silahkan mengambil roti atau apapun yang ada di dekatnya. Tidak harus roti seperti ini, roti apa saja, silahkan. Angkatlah roti dan pandanglah kepada Kristus yang telah merelakan hidupnya untuk memberikan kehidupan bagi kita sekalian. Dengarlah apa yang dikatakannya kepada para murid pada waktu itu, tetapi yang saat ini kepada kita sekalian. Dengarlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambillah dan makanlah ini, supaya menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah Ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Makanlah dengan ucapan syukur. Sekarang angkatlah cawan minuman. Pandanglah kepada Kristus dan dengarkanlah perkataannya yang pada waktu itu disampaikan kepada para murid, tetapi saat ini bagi kita sekalian. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan minumlah dengan ucapan syukur. Minumlah dengan ucapan syukur. Saya mengajak jemaat sekalian untuk menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi
di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Ya Tuhan domba Allah, Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Kasihankanlah kami, Tuhan yang menanggung dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihankanlah kami, karena Engkau saja yang kudus. Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja ya Kristus, dengan Roh Kudus yang maha tinggi, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri rancangan Tuhan melalui perjamuan ini. Kami telah ambil bagian di dalamnya, dan kami akan melanjutkan dan menikmati anugerah Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap memimpin kami, dan damai sejahtera yang sesungguhnya yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang akan memberkati, menyertai dan tinggal di dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.